Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Durhaka. Setelah mati gak diadakan tahlil, gak diadakan kenduri, dan kuburannya tidak pernah diziarahi. Durhaka apa tidak durhaka? Durhaka. Jika ada orang tua berbuat atau mengerjakan sebuah kebidahan, apakah tidak ada lagi kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka? Ini keliru ya. Orang tua itu dia kafir sekalipun, kita tetap ada kewajiban berbakti kepadanya. Kalau dalam perkara dunia, dia minta sesuatu kita berikan. Terkait dengan kekafirannya, dari bentuk berbakti kepadanya, kita menasihatinya, berusaha mengajaknya supaya masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Iya. Baik. Apalagi orang tua ini muslim cuma melakukan apa? Melakukan bidah. Kadang sebagian masyarakat kita itu sudah turun temurun itu yang diajarkan. Mereka malah tidak kenal kecuali itu. Ini perlu disampaikan dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Dia menyampaikannya juga dia perlu belajar dengan baik. Sambil dia banyak berdoa kepada Allah agar diberi hidayah kepada orang tuanya dan kepada dirinya sendiri. Ya wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap saya ketika ayah atau ibu itu membuat kita jengkel? Ya kita harus sabar. Ibu kita, ayah kita itu sebenarnya kalau kita lihat dari kecil sudah sangat jengkel kepada kita. Kita ini banyak nyakiti orang tua dari mulai kecil. Iya, tapi orang tua gimana? Sabar yang luar biasa. Lihat antum, ibu antum atau ayah lagi gendong antum, kencing antum. Tapi apa dia marah? Apa dibuang nih bayinya? Enggak. Disayang, senyum orang tua, subhanallah. Sayang. Antum coba, bagaimana antum bayangkan bagaimana orang tua itu di saat kita masih kecil. Digendong, diberikan makan, kita kencing diceboki oleh orang tua, buang air besar diceboki, kita butuh makan dicari, kita sakit dibawa. Orang tua nggak jengkel, sabar. Nah antum begitu juga ngadepi orang tua harus sabar, nggak boleh jengkel, mengatakan nggak boleh, mengatakan menengking orang tua nggak boleh. Orang tua udah sangat sabar kepada kita, kita juga harus sabar kepada orang tua. Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita. Bagaimana kalau kita tinggalnya jauh dari orang tua? Ya kita harus terus hubungan dengan orang tua. Apakah telepon, SMS, kirim surat, dan juga berkunjung. Orang tua itu ingin melihat kita, karena dia yang ngurus kita sejak kecil. Datangnya kita kepada orang tua, senang orang tua, meskipun kita nggak bawa apa-apa. Orang tua ketemu lihat anak itu senang sudah. Makanya kita usahakan setiap hari atau setiap pekan ketemu dengan orang tua. Kalau jauh, ya mungkin soal biayanya, ya kita usahakan. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau sampai setiap Id, ya terlalu lama. Kalau setiap tahun baru pulang ke orang tua, kelamaan. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu berusaha, yang orang-orang yang soleh ya, berusaha bagaimana cari pekerjaan yang dekat dengan orang tuanya. Karena apa? Dia ingin berbakti pada orang tuanya. Karena dengan berbakti pada orang tua, jalan menuju sorga. Kesempatan.
Jadi anak laki-laki itu dia harus dekat dengan orang tuanya. Kalau perempuan ikut kepada suami, anak perempuan ikut kepada suami, dan dia wajib taat kepada suaminya. Kalau anak laki-laki, kewajiban dia kepada orang tuanya. Makanya harus dekat dia dengan orang tua, karena orang tua membutuhkan dia. Apalagi kalau dia sudah lemah, sudah tua, kesempatan itu jalan menuju surga. Maka antum bikin jadwal bagaimana mengunjungi orang tua selalu, bukan teman, ya, bukan yang lain, orang tua nomor satu. Bagaimana kita setiap hari ketemu orang tua, atau setiap pekan, atau setiap bulan, jadwalkan itu. Hatta biaya yang kita keluarkan besar, Allah pasti akan ganti, karena kita ingin berbuat baik pada orang tua kita. Maka seorang dalam kehidupan ini berusaha melakukan banyak kebajikan. Kita berpacu dengan waktu, dengan dosa-dosa yang banyak telah kita lakukan. Bagaimana agar dosa-dosa kita bisa terampuni? Kita lakukan semua sebab. Kita beristighfar, kita bertobat. Antara sebab utama banyak beramal saleh, berbakti sama orang tua. Ya, oleh karenanya tatkala ada seorang wanita, dia belajar sihir. Dia belajar sihir di zaman sahabat. Ya. Kemudian dia sudah praktek, kemudian ternyata sihir sudah berjalan, dia ingin menyihir suaminya, ya. Dia ingin menyihir suaminya kalau tidak salah, kemudian enggak jadi, dan ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Dia sudah praktek, ternyata sihirnya bisa, maka dia menyesal. Dia belum praktekkan ke orang, dia baru praktek jalankan situ, ternyata dia ngomong begini jadi, berarti setan sudah tunduk sama dia. Maka dia tahu dia telah terjerumus dalam kekufuran. Maka kemudian dia pulang ke Madinah ingin ketemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi tidak ada. Nabi sudah meninggal dunia. Maka akhirnya dia cari sahabat, tanya sahabat ini, tidak bisa jawab. Apa yang harus aku lakukan? Aku telah terjun dalam sihir. Adakah amalan yang bisa aku lakukan menghapuskan dosa-dosaku? Tunjuk kepada sahabat, di offer sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, apa kau masih punya orang tua? Kata wanita ini masih. Maka berbaktilah kepadanya. Ibnu Abbas memahami bahwasanya berbakti kepada orang tua bisa menghapuskan dosa sebesar apa? Syirik. Oleh karenanya kita dalam kehidupan ini, karena waktu kita yang terbatas, umur kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, duit kita yang terbatas, kita harus pandai untuk memilih prioritas. Mana amal yang harus kita kerjakan. Ya. Di antara yang paling utama berbakti kepada orang tua. Antum orang tua masih hidup, berbakti dengan semaksimal mungkin sama dia. Antum masih hidup. Pintu surga masih terbuka selebar-lebarnya, antum bisa beramal sedikit, pahalanya besar luar biasa. Ya, sebagaimana perkataan Ibnul Munkadir, dia berkata, ya bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli fama sarrani anna lailati bilailatihi. Aku semalam suntuk pijit kaki ibu, sementara saudaraku salat malam, tapi kalau suruh tukeran pahala aku enggak mau, ya. Aku enggak mau, meskipun dia tidak salat malam, dia hanya pijit kaki ibunya. Oleh karenanya banyak seperti mungkin haji, kalau punya uang haji, bisa sedekah, bantu orang miskin, datang ketuk pintu rumah orang miskin, cari mereka yang susah. Sebagaimana kata para ulama, orang yang baik ada dua, ada orang baik yang ditunggu didatangi orang miskin mengetuk pintunya, ada orang baik yang mencari orang miskin untuk memberikan. Itu yang lebih afdal daripada yang pertama. Keikhlasan, kalau untuk melakukan amal soleh jangan diser-ser, tutup sebaik-baiknya. Ya, sedekah kata Nabi SAW, ya, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Jangan suka share kebaikan cerita sana sini. Jauhkan diri dari kesombongan, salat malam,